Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back my YouTube channel Astaranta Jakarta Bima ALF. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gestar kali ini seorang master dari salah satu perguruan bela diri termuda di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Heri Pras, ya kan? Master kan cuma di lingkup PSGI aja Mas ya. Betul. Tapi kalau di luar sebenarnya Mas Heri Pras gitu aja udah cukup ya. Selamat pagi nih Mas Heri Pras. Gimana kabarnya nih? Udah lama ketemu nih. Sehat Mas Bim, sehat. Sehat ya? Cuman akhir-akhir ini kita masih disibukkan semasalah ya itu. Ya itu gambar nyebut dia gitu. Soalnya ini kalau misalnya diperbincangkan dulu, kita nggak perlu tutup-tutupin Mas. Ya. Ini sudah jadi perbincangan publik dan ada yang pro, ada yang kontra juga nih. Mungkin di sini nanti sedikit bisa diceritakan ke dulu semua Mas. Gimana sih tanggapan Mas Heri Pras tentang pesan-pesan yang dilontarkan oleh Master Agus kepada Mas Heri Pras nih? Heri sedang memperbincangkan Harimau Utara sama seperti menginjak-injak kepala Kak Agus. Kalau bagi orang yang sudah kenal dengan Kak Agus bisa maklumi. Mungkin mereka salah paham dengan Kak Agus. Salah paham dengan orang Harimau Utara. Karena Agus sudah pernah berbincang-bincang dengan mereka. Sudah pernah melihat mereka. Sudah tahu karakter mereka. Jadi kalau dengan Heri, kan Agus kita belum pernah berbincang-bincang, belum pernah bertemu. Lalu Heri tiba-tiba minta, coba tolong dibutuhkan ini, gitu kan. Hal tersebut bisa juga Agus bicara kepada Heri. Coba tolong Heri tunjukkan bela dirinya, bisa nggak dalam pertarungan sesungguhnya? Apakah Mas Heri Pras juga mau tantang balik atau gimana gitu Mas? Yang pertama kan kita di sini bukan untuk menantang secara adu fisik Mas Bim. Iya, ya. Yang pertama kita memberikan tantangan terkhusus kepada Cynthia Candanaya yang pada waktu itu sudah membuat video menghindari peluru. Menghindari peluru. Ya. Menghindari peluru itu bagi saya hal yang sangat luar biasa. Apalagi kalau di Indonesia militer itu butuh. Ya. Betul. Dan untuk menanggapi nasihat dari Master Agus, sebenarnya saya juga menyampaikan pesan. Sebelum Master Agus ini memberikan nasihat, saya juga memberikan pesan bahwa monggo ya, kalau masalah ini tidak ingin berlarut-larut ya diselesaikan. Kan jatuhnya ini kayak fitnah kan ya? Betul. Fitnah dari pihak bela diri bersatu bahwa konten-konten dari mereka itu editing, penipuan publik dan pembodohan. Tapi mereka membela dengan secara agama. Betul. Demi Allah, insya Allah akan membuktikan dan bla 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 seperti itu. Yang kenyataannya belum terbukti semua ya Mas ya. Nah, belum ada yang dilaksanakan gitu. Makanya kan, jadi daripada ini menjadi fitnah si A pindah si B, si B ke A, ya satu-satunya klarifikasi. Ya, tapi Cynthia Candanaya sudah mengklarifikasi kan, betul. bahwa itu real. Ya, real. Jadi tanggung jawabnya sekarang cuma satu, apa? Membuktikan. Betul. Jadi tanggung jawabnya satu. Pembuktian, bukan kita menantang adu pukul ya, tidak. Tapi tantangannya adalah sebagai seorang muslim adalah membuktikan dan mempertanggungjawabkan. Ya, betul. Berarti dari jawaban Mas Heri ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Mas Heri sendiri pun belum 100% tidak percaya dengan kemampuan tersebut. Betul. Ya. Justru malah saya masih memiliki sedikit persentase kepercayaan kalau itu sebenarnya nyata gitu ya. Betul. Silahkan dibuktikan gitu. Iya. Malah mensupport berarti itu. Kita mensupport agar membuktikan. Indonesia bangga. Betul. Indonesia bangga. Kalau misalnya memang kemampuan itu benar-benar sudah terbukti, kan juga memang berguna. Apalagi yang Mas Heri Pras sering sebut untuk militer Indonesia ya. Iya. Sayang sekali putra-putri terbaik bangsa harus mati di tangan para pemberontak ya Mas ya. Harus mati tertembak di perbatasan terutama seperti yang bergejolak kayak di Papua, di Aceh itu kan. Sayang sekali. Tapi kalau bisa menghindari peluru kan lumayan. Luar biasa. Jadi nggak ada korban nyawa. Kita bisa berperang tangan kosong lawan peluru. Betul. Luar biasa kan? Ya ini yang jadi pertanyaan kalau misalnya setelah dibuktikan gagal Mas.
Ya mending klarifikasi kalau nggak bisa. Kan kayak gitu. Malah aman nih Mas ya? Aman. Nggak ada yang harus dikorbankan gitu. Terus gak ada tuntutan juga kan? Betul. Nah, seperti itu. Kalau misalnya masih mengakui real, ya kita perlu pembuktian. Perlu, sangat-sangat perlu. Apalagi dibela dengan agama. Ya, agama itu tidak ngajarin kita untuk berbohong. Betul. Gitu. Untuk selanjutnya nih Mas, kan Mbak Cynthia ini kan dan timnya kan banjir hujatan tiba-tiba karena banyak sekali pembuktian dari para konten kreator, terutama para editor ya. Itu membuktikan bahwa konten-konten mereka ini adalah full editing, ya kan? Dan akhirnya ditambah lagi dengan mereka belum bisa membuktikan. Ya. Akhirnya muncullah hujatan tersebut, ya kan? Yang membuat saya ingin bertanya kepada Mas Heri nih. Mas Heri kan banyak sekali, malah mungkin semua, sebagian besar itu videonya juga diedit. Bahkan sebut saja full editing, namanya YouTuber kalau nggak diedit kan kurang ya Mas ya. Kurang sempurna. Apabila ditantang, coba apabila Anda melakukan solo spell atau mempraktekkan menggunakan senjata ya kan, gerakan menggunakan senjata secara live, apabila suatu saat itu ada tantangan seperti itu Mas, kira-kira Mas Heri terima tantangan tersebut atau enggak? Terima. Dan sekalipun itu senjata asli yang tajam ya. Asli. Ada pengalaman Mas, maksudnya kalau senjata yang Mas Heri pakai setiap membuat konten, itu senjata yang IPSI yang aman atau memang benar-benar senjata asli Mas? Kalau di dalam latihan Mas Bim, ketika kita latihan kan, kita harus safety. Tidak harus menggunakan senjata tajam. Betul. Nah, saya pakai senjata yang tumpul, yang IPSI ya. Bahkan saya buat video solo spell dengan yang itu juga. Yang tumpul itu. Yang tumpul. Nah, namun ketika saya mendapatkan hadiah dari saudara kita yaitu Asgard Blade kan. Betul. Beliau memberikan saya hadiah senjata yang sangat dan super tajam, yaitu celurit ciri khas Madura. Dan Anda pun sangat menyayanginya ya, mensukainya ya. Saya jatuh cinta. Jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Saking senengnya sama jatuh cinta. Karena senjata yang paling saya sukai adalah celurit. Oh iya. Khasnya Madura nih. Khas Madura. Nah, ini ngangkat suku Madura juga nih. Betul. Jadi itu menjawab tantangan ya. Ya, kan saya ditantang nih sama Ustadz. Mainkan dengan celurit khas buatan Asgard Blade. Dan celurit yang itu ya, bukan yang celurit itu. Yang lainnya ya, bukan. Yang udah di setting tumpul apa gimana gitu bukan ya? Bukan. Sampai sekarang masih ada celuritnya dan masih tajam saya rawat. Jadi saya mainkan tuh dalam kondisi kira-kira sebenarnya ada rasa ketir-ketir juga nggak Mas memainkan senjata berbahaya seperti itu? Kalau masalah memainkan senjata tajam, kekhawatiran pasti ada. Betul. Karena kita kan bermain senjata tajam, misal nih tangan kita ini keringetan. Betul. Otomatis licin. Kalau kita terbang-terbang seperti di video saya, senjata itu bisa lepas. Itu terbang-terbang itu nggak diedit loh ya terbangnya. Bener-bener terbang itu. Ya, kalau ada orang bisa ngedit bisa terbang kayak gitu, lakukan. Ya, nanti kecuali ada dong di TV naik elang, naik burung itu. Indosiar. Wah, nih disensorin nanti. Kekhawatiran pasti ada, Mas Bima. Betul. Karena kalau senjata itu lepas ketika kita melompat, di sekitar kita ada kameramen. Betul. Kalau itu terlempar kepada kameramen, wah, fatal. Betul. Jadi kita harus benar safety dan yakin kalau kita bisa mainkan. Ya. Jadi kalau kita gak yakin, terus kita kemampuannya masih belum sampai ke situ, mendingan jangan. Pakai senjata yang tumpul saja. Oh iya. Itu mungkin penyebab Mas Heri kenapa kok kalau bikin konten-konten biasa tuh pakai yang safety ya Mas ya? Iya. Karena tidak mau mengorbankan orang di sekeliling. Betul. Kan soalnya kan sekitar juga ada orang lalu-lalang juga ya Mas ya. Iya. Tapi kalau ada orang yang menantang Mas Heri untuk memainkan senjata yang asli, yang benar-benar tajam seperti punya Pak Ustadz. Oniviro.
Memecah belah persatuan pikiran kalian, semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, warisan para jawara yang harus kita jaga. Ikatan Pencaksilat